Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, perkenalkan, nama saya Amalia Zeti Faidia, NIM 20410101009, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI A5. Hai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena itu gratis, jadi cukup tinggal klik-klik aja ya. Halo, seneng banget, udah lama banget nggak ngepost, akhirnya ngepost pun ini karena tugas. Oke, langsung aja. Jadi di sini tuh materi yang pertama adalah mengenai pengertian dan konsep sosiologi pendidikan Islam. Pengertian sosiologi sendiri secara bahasa adalah suatu ilmu atau pengetahuan mengenai perilaku, sifat, dan perkembangan kepada masyarakat. Sosiologi berasal dari kata sosius yang bermakna kawan atau teman, dan kata logis yang bermakna ilmu. Secara terminologi, sosiologi didefinisikan sebagai berikut. Nah, berikut merupakan penjabaran dari pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Auguste Comte. Istilah sosiologis pertama kali diperkenalkan sekitar abad ke-19 oleh beliau, yang mana melalui karya tulisnya yang dengan judul Cours de Psychologie Positive. Menurut Auguste Comte, sosiologi dimaknai sebagai ilmu mengenai masyarakat. Yang kedua adalah Alvin Bertrand. Pendapat lain ini yang dikemukakan oleh Alvin Bertrand, yang mana merupakan seorang sosiolog. Alvin memaknai sosiologi sebagai human relationship atau sebuah ilmu yang mempelajari atau menjelaskan tentang hubungan antar manusia. Nah, pendapat lain yang diungkapkan oleh Mayor Pollard juga mendefinisikan mengenai pengertian sosiologi. Menurut beliau, sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, meliputi hubungan antar manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Yang terakhir adalah menurut pendapat sosiologi yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Dan berikut merupakan definisi dari mengenai sosiologi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi, bila yang tadi adalah mengemukakan mengenai pengertian sosiologi, maka yang berikut ini adalah merupakan pengertian dari sosiologi pendidikan. Menurut Falsil mendefinisikan sosiologi pendidikan dalam buku Dictionary of Sociology sebagai sosiologi yang diterapkan untuk memecah masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan fundamental. Lalu yang kedua adalah menurut Profesor Dr. Nasution. Beliau mendefinisikan sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Selanjutnya, pengertian sosiologi pendidikan juga dikemukakan oleh Paine. Menurut Paine, sosiologi pendidikan ialah studi yang komprehensif mengenai seluruh aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang digunakan atau diterapkan. Lalu yang keempat adalah menurut Dr. Gunawan. Menurut beliau mendefinisikan sosiologi pendidikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis dan pendekatan sosiologis. Jadi, menurut beliau ini tuh sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dengan sebuah pendekatan sosiologis atau analisis.
Dari pengertian-pengertian definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik benang merahnya bahwa sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya, secara mendalam melalui analisis dan pendekatan sosiologis. Saya ulangi, dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis dan pendekatan sosiologis. Pengertian pendidikan sendiri atau education secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu educate, yang berarti mendidik. Mendidik di sini artinya memberi peringatan dan pengetahuan, mengembangkan, atau dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan atau usaha untuk memperoleh pengetahuan. Secara terminologi, pendidikan yang didefinisikan oleh Muhyiddin Syah ialah memelihara dan memberi latihan, dan dalam prosesnya diperlukan sebuah ajaran, tuntunan, serta pimpinan mengenai akhlak serta kecerdasan pikirannya. Dalam konteks Islam sendiri ya, bisa kita bahas sebenarnya tuh dalam konteks Islam mengenai pendidikan tuh banyak sekali istilah-istilah yang biasa digunakan atau berhubungan dengan pendidikan, seperti misalnya adalah at-ta'dib, at-ta'lim, dan at-tarbiyah. Namun, dari ketiga istilah ini, yang paling sering digunakan ialah term at-tarbiyah, sedangkan ta'lim dan ta'dibnya jarang sekali digunakan. Padahal keduanya tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Ini merupakan materi mengenai pengertiannya, dan lanjut mengenai konsep pengertian sosiologi pendidikan Islam seperti dalam buku Sosiologi Pendidikan yang dikarang oleh Dr. Nasution. Dia mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan itu ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Jadi sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah atau proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Materi yang kedua adalah membahas mengenai ruang lingkup sosiologi. Dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan melalui ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun sebagai berikut. Sosiologi untuk guru, sosiologi sekolah, sosiologi dalam mengajar. Dari pokok-pokok pikiran sosiologi tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan. Maka ruang lingkupnya mencakup yang pertama adalah pengantar, meliputi konsep dasar sosiologi, struktur sosial, fungsi dan pengendalian sosial, perubahan sosial, taksonomi ahli sosiologi. Nah, macam-macam kelompok dan sistem sosial hasil penelitian ilmuwan sosial. 2. Pembahasan meliputi yang pertama adalah institusi masyarakat, sosiologi dan kurikulum, pendidikan, kebudayaan, proses belajar mengajar di kelas, menurut kacamata sosiologis, kedisiplinan dan tata aturan, guru dan masyarakat, sosiologi dan nilai. Nah, pendekatan yang kedua sendiri ruang lingkup sosiologi pendidikan yang berdasar pada pengertian atau istilah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan terjemahan dari istilah-istilah disiplin ilmu sosial dan pendidikan yang berkembang di Barat. Ada beberapa istilah yang pernah dipakai dalam sosiologi pendidikan, antara lain, yang pertama adalah Social Foundation of Education, yang berarti Yayasan Sosial Pendidikan.
Yang kedua adalah education sosiologi atau sosiologi pendidikan. Yang ketiga adalah social education atau pendidikan sosiologi. Dan yang keempat adalah school and society atau sosial dan pendidikan. Yang kelima adalah community relation atau relasi community. Membahas mengenai tujuan dari sosiologi pendidikan agama Islam itu sebenarnya itu banyak sekali gitu. Banyak pendapat-pendapat yang mengungkapkan mengenai tujuan dari sosiologi pendidikan Islam. Nah, sosiologi pendidikan agama Islam sendiri ini tuh sebenarnya itu berkaitan dengan agama Islam, lengkap dengan akidah, syariah, dan sistem kehidupannya. Keduanya itu ibarat dua jalur yang berjalan di atas jalur yang seimbang, baik dari segi tujuan maupun rambu-rambunya yang disyariatkan bagi hamba-hamba Allah untuk membekali diri dengan takwa, ilmu, hidayah, serta akhlak untuk menempuh perjalanan hidupnya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya telah mengetahui mengenai sebab-sebab munculnya sosiologi pendidikan kan? Maka tentunya bukan tanpa tujuan. Adapun pasti ada tujuannya gitu. Adapun konsep tujuan dari sosiologi pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai proses sosialisasi. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan Islam itu mengutamakan proses bagaimana sih kelompok sosial pada masyarakat ini tuh tadi mempengaruhi kelakuan individu gitu. Dengan bermacamnya kultur dan struktur yang diharapkan dengan pendidikan Islam merupakan bisa menjadi wadah bagi individu dalam memperoleh pengalamannya. Nah, yang kedua, sosiologi pendidikan Islam sebagai analisis kedudukan pendidikan. Nah, kedudukan pendidikan dalam masyarakat pada poin ini tuh lebih mengutamakan akan fungsi lembaga pendidikan Islam, diadakan masyarakat, dan hubungan sekolah dengan masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek. Apabila pendidikan Islam tidak dapat menempatkan diri dalam masyarakat yang berbeda-beda kulturnya, maka manusia tidak dapat sesuai dengan cita-cita Islam, yang mana cita-cita itu mencerminkan sebuah hakikat Islam bisa terwujud. Yang ketiga adalah sosiologi pendidikan Islam sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dan masyarakat. Nah, diharapkan nih terjadinya hubungan antara orang-orang dalam sekolah dengan masyarakat lingkungan sekolah, peranan sosial tenaga sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. 4. Sosiologi pendidikan Islam sebagai alat kemajuan perkembangan sosial pendidikan Islam. Nah, sebagai disiplin ilmu dapat melestarikan dan memajukan tradisi budaya moral yang islami, sehingga bisa terwujudnya komunikasi sosial dalam masyarakat dan membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Lalu yang kelima adalah sosiologi pendidikan Islam sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Diharapkan pendidikan Islam ini tadi mampu untuk mendasari jiwa generasi muda dengan iman dan takwa serta berilmu pengetahuan, sehingga dapat memotivasi daya kreativitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang pastinya sesuai dengan Al-Quran. Yang keenam, sosiologi pendidikan Islam sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan ini dianggap bukan ilmu yang murni, akan tetapi sebuah ilmu yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan antara sosiologi dengan pendidikan Islam, yang mana dipadukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada seluruh pendidikan. Yang ketujuh, sosiologi pendidikan Islam sebagai latihan bagi petugas pendidikan agar para pendidik memahami betul masyarakat dan latar belakang sosial mengajarnya agar selera dan dapat menjawab sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam referensi lain itu disebutkan bahwa tujuan sosiologi pendidikan terdiri dari beberapa konsep berikut. Sebenarnya banyak sekali ya mengenai tujuan sosiologi ini. Yang pertama itu sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi, yaitu mengutamakan proses bagaimana kelompok-kelompok sosial mempengaruhi kelakuan seorang individu.
Menurut Francis Brown, mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Lalu, B. Sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan. Analisis kedudukan dalam masyarakat. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat, seperti menyelidiki hubungan antara masyarakat pedesaan dengan sekolah rendah atau menengah, dan juga meneliti mengenai fungsi sekolah yang berhubungan dengan struktur status sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Lalu yang C, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah, dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah, dan juga menyelidiki hubungan dan partisipasi guru dalam kegiatan masyarakat, peranan tenaga pengajar di sekolah yang dapat menambah wawasan tentang kelompok-kelompok sosial dalam sekolah. Do, sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Nah, para ahli ini menganggap bahwa pendidikan sosial merupakan bidang studi yang memberi dasar bagi kemajuan sosial dan memecah masalah-masalah sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang mampu memperbaiki masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, sedangkan sekolah dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Yang E, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Beberapa ahli memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Mereka mencoba mencapai sesuatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Yang F, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan merupakan aplikasi sosiologi terhadap masalah-masalah pendidikan, misalnya kurikulum. Sosiologi bukan ilmu yang murni, akan tetapi merupakan ilmu terapan yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan para ahli sosiologi pendidikan, menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan, yang kemudian dipadukan dalam sesuatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh proses pendidikan. Yang G, sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Menurut Robbins and Brown, sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalamannya. Nah, sosiologi pendidikan sendiri mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Sedangkan menurut Paine, tujuan utama dari sosiologi pendidikan adalah memberikan latihan yang serasi dan efektif kepada guru-guru, para peneliti, dan orang-orang lain yang menaruh perhatian kepada pendidikan, sehingga dapat memberikan sumbangan kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan.